Halo Marketoners, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel ini, channel yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah cerita menjadi sebuah cerita. Pada medio 1997, masyarakat Indonesia digegerkan dengan penemuan 42 mayat wanita di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana seorang dukun bernama Ahmad Saipullah, maksud saya Ahmad Suraji, yang dikenal dengan Dukun AS, menjadi pelakunya atas pembunuhan 42 mayat wanita tersebut. Kenapa Ahmad Suraji bisa melakukan itu? Jawabannya, karena Ahmad Suraji mendapat bisikan dari mendiang ayahnya. Katanya, jikalau ia ingin menjadi dukun sakti, dia harus membunuh 72 orang mayat dan menghisap air liur dari mayat-mayat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Suraji alias si Dukun AS melakukan aksi biadab tersebut. Buat kalian yang penasaran bagaimana alur ceritanya, bagaimana kisahnya, bagaimana filmnya, mari kita tonton film yang diadaptasi dari kisah nyata yang berjudul Misteri Kebun Tebu. Seperti biasa, sebelum kalian menonton, dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya untuk mensubrek channel ini. Terima kasih. Daripada penasaran, langsung saja ini dia alur ceritanya. Film diawali di mana seorang pria yang bernama Ahmad Suraji atau Dukun AS yang biasa dipanggil Datuk sedang melakukan ritual tapa pendam di sebuah kebun tebu terhadap seorang wanita, di mana wanita ini merupakan salah satu pasien dari si Dukun AS yang bertujuan untuk mendapatkan kecantikan yang hakiki. Namun, bukannya menjadi cantik, wanita itu malah dicekik dan dibunuh oleh si Dukun AS itu hingga meninggal. Dan dikubur di ladang tebu tak jauh dari rumah si Dukun AS tersebut, dibantu dengan istri si Dukun AS yang bernama Tumini. Ngeri kali, Bang. Gak apa-apa, abang ikat dulu. Sekedar informasi bahwa si Dukun AS ini memiliki 3 orang istri, yaitu Tumini, Ngatiah, dan Tuminah, yang mana 3 orang istrinya tersebut adalah saudara kandung atau kakak beradik dan tinggal bersama dalam satu rumah. Bang, Kemudian scene beralih di mana pasangan suami istri bernama Dewi dan Tumin sedang bertengkar hingga akhirnya si Tumin sang suami pergi meninggalkan istrinya yang bernama Dewi. Dewi yang takut kehilangan cintanya si Tumin dan takut bercerai berniat mendatangi Datuk atau si Dukun AS untuk meminta pertolongan kepada si Datuk agar si Tumin dibacakan mantra-mantra atau ajian khusus supaya si Tumin bisa kembali lagi ke pelukannya. Aku mau pergi. Beberapa hari kemudian, Dewi pun pergi mendatangi si Dukun AS itu dan mengutarakan niat dan tujuannya, bahwa tujuannya datang adalah meminta pertolongan agar suaminya si Tumin bisa kembali lagi ke pelukannya. Setelah mendengar penjelasan dan tujuan dari si Dewi, si Dukun AS pun menyuruh Dewi untuk melakukan ritual tapa pendam. Kau tidak boleh mengatakan pada siapa syarat apa. Kemudian scene beralih di mana Dewi sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan pergi menenangkan diri di rumah bestinya di kota Medan. Padahal seperti yang kita ketahui, maksud dan tujuan kepergian Dewi ialah untuk bertemu sang Dukun AS dan melakukan ritual tapa pendam guna mengembalikan suaminya Tumin agar cepat kembali kepada dirinya. Hati-hati Dewi. Diiringi hujan deras dan petir yang saling bersaut-sautan, Dewi pun pergi ke tempat Dukun AS itu dengan diantar oleh tukang beca yang bernama Andreas. Dewi berpesan kepada Andreas bahwa jangan memberitahukan kepada siapapun tentang kedatangan dirinya ke rumah dukun sakti tersebut. Andreas, kau aku ingatkan, jangan. Di sisi lain, ada sekelompok pemuda Madesu yang sedang berkumpul di pos Kambling desa yang melihat kedatangan Dewi dan Andreas ke rumah dukun tersebut. Karena penasaran, salah seorang pemuda di pos itu yang bernama Yono menghadang tukang beca dan bertanya, "Siapa yang kau antar ke rumah Datuk? Bukankah itu Dewi istri si Tumin?"
Andreas si tukang becak yang sudah berjanji untuk tidak menceritakan kedatangan Dewi ke rumah Datuk hanya menjawab, "Ah, itu bukan siapa-siapa." Yang kemudian Andreas si tukang becak itu langsung pergi kembali ke pangkalan becaknya. Dan sesampainya di sana, Dewi langsung melakukan ritual tapa pendam demi mengembalikan suaminya si Tumin ke pelukannya. Namun, alih-alih rujuk dengan si Tumin, sang dukun sakti itu malah membunuh Dewi dan menguburnya di ladang tebu yang tak jauh dari rumah dukun sakti tersebut. Pak Datuk, Apa Dewi? 3 hari kemudian dari kepergian Dewi, ayah Dewi yang khawatir karena tidak ada kabar dari sang anak berusaha mencari Dewi ke rumah bestinya di kota Medan. Namun, informasi yang didapatkan bahwa Dewi tidak ada di sana. Sementara ibu Dewi mencari dan menanyakan keberadaan Dewi ke rumah suaminya, si Tumin. Namun Tumin yang tak berkomunikasi sejak perkelahian itu tidak mengetahui keberadaan si Dewi. Mak Min. Loh, Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang warga yang sedang ingin memanen tebu di ladangnya. Namun, seorang warga itu mencium bau busuk mayat di sekitar ladang tebu itu. Dengan rasa kekepoan yang tinggi, salah seorang warga itu mencoba mencari sumber bau busuk dan mencoba menggalinya. Tiba-tiba, kita dikejutkan dengan adanya sesosok mayat wanita tanpa busana yang dikubur di ladang tebu tersebut. Tanpa pikir panjang, salah seorang warga itu pun berlari berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya suasana desa itu pun mendadak ramai karena adanya penemuan mayat di ladang tebu. kalau mayat orang, cuman Kemudian setelah pihak kepolisian datang, mayat wanita tersebut berhasil diambil. Ternyata mayat wanita itu adalah Dewi, istri Tumin yang hilang 3 hari yang lalu. minggir, kasih jalan sedikit. Pihak keluarga Dewi yaitu ayah dan ibunya mencurigai bahwa pelaku pembunuhan Dewi anaknya adalah Tumin. Karena Dewi terlibat perkelahian dengan Tumin beberapa hari yang lalu yang akhirnya Tumin pun diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan. Aduh, Di sisi lain, polisi juga memeriksa beberapa saksi antara lain tukang becak yang bernama Andreas yang terakhir kali mengantarkan Dewi ke rumah Datuk si dukun AS itu. Andreas bercerita bahwa saat itu Dewi melarang memberitahukan kepada siapapun perihal kedatangan Dewi ke rumah Tidak, Pak. dukun tersebut. dia juga melarang. Apa ada yang tahu kau mengantar Dewi ke rumah Pak Datuk? Kemudian polisi dan Andreas si tukang becak itu pun menuju ke rumah Datuk dan menanyakan perihal tentang kedatangan Dewi ke rumah dukun tersebut. Polisi juga menanyakan apa tujuan Dewi datang ke rumah dukun itu. Namun, dengan ketenangan tingkat dewa yang dimiliki, dukun itu pun menjawab, "Dewi benar datang, Pak. Namun ia hanya berkonsultasi tentang suaminya. Andreas mengaku Dan ada setelah yang bocor konsultasi mengantar Dewi selesai, Dewi pun Dia langsung tidak pergi, bilang Pak." Dia akan pergi kemana? Polisi yang mendengar penjelasan sang dukun langsung pergi karena polisi mencurigai Tumin pelaku atas pembunuhan tersebut. Apa kau membunuh istrimu? Kemudian scene beralih di mana keluarga Tumin dan teman-temannya Yono sedang berkumpul dan berdiskusi perihal tentang penangkapan Tumin oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga Tumin yang yakin bahwa Tumin tidak bersalah berusaha meminta bantuan kepada saudara si Tumin yang menjadi anggota polisi bernama Ajhar yang berada di kota Medan. Azhar yang jadi brimob. Hingga akhirnya Ajhar pun membantu Tumin dan berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ajhar yang merupakan anggota kepolisian berusaha mengumpulkan fakta-fakta dan informasi tentang pembunuhan itu dengan membentuk tim khusus guna mendapatkan informasi yang akurat. Pasti menolong. Keesokan harinya, Ajhar bertemu dengan Andreas si tukang becak dan Yono salah seorang pemuda yang melihat kedatangan Dewi ke rumah Datuk. Setelah mendapat beberapa informasi dari Andreas si tukang becak dan Yono,
Ajhar pun mencurigai bahwa Datuk adalah si pembunuh dan berusaha mencari informasi yang lebih lanjut tentang siapa Datuk sebenarnya. Dewi hilang. Dia diantar Andreas ke rumah Datuk. Setelah bertemu Yono dan Andreas, Ajhar si polisi pun kemudian menuju kantor polisi setempat untuk mencari data-data tentang Datuk atau si Ahmad Suraji. Pihak kepolisian pun menemukan fakta bahwa sebenarnya Datuk ini merupakan mantan napi yang telah bebas beberapa tahun yang lalu, yang mempunyai nama asli Nasib atau sering disebut Nasib Kelewang, di mana dulu si Nasib Kelewang ditangkap atas kasus pencurian dan sekarang berubah menjadi Ahmad Suraji. Ya, ini yang kau cari. Bulan Mei. Setelah mendapatkan informasi dari kepolisian, Ajhar pun bergegas mencari info tentang Datuk atau si dukun AS itu kepada warga sekitar. Yang kemudian Ajhar mendapatkan fakta bahwa dahulu ada beberapa orang wanita yang hilang setelah pergi ke rumah Datuk dan berkonsultasi kepada dukun tersebut. Pak Datuk menyangkupinya. Sekedar informasi, penemuan mayat Dewi di kebun tebu itu bukanlah yang pertama kali. Karena beberapa tahun yang lalu juga sering ditemukan mayat perempuan di ladang tebu yang sama. Namun, karena kurangnya bukti, penemuan mayat itu pun tidak bisa ditindaklanjuti. Mendapat keterangan dan kesaksian dari warga sekitar, Ajhar pun makin yakin bahwa pelakunya adalah Datuk alias si dukun AS. Bahkan, Ajhar pun meminta bantuan kepada ahli supranatural tentang pembunuhan itu, di mana si ahli supranatural itu menggunakan batu sakti atau yang lebih mirip biji karet guna menerawang kasus tersebut, yang akhirnya si ahli supranatural itu mengatakan bahwa ada banyak mayat yang terkubur di kebun tebu itu. Mayat yang akan ditemukan di tempat yang sama. Setelah mendapatkan bukti-bukti, Ajhar beserta tim kepolisian melakukan pengintaian di kediaman rumah dukun AS tersebut dengan menyamar menjadi tukang kapuk dan tukang es krim. Di mana hal itu dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait pembunuhan tersebut. Es krim, es krim. Di sisi lain, setelah mayat Dewi diketemukan, lagi-lagi warga menemukan dua sosok mayat wanita di ladang tebu tersebut, yang akhirnya pihak kepolisian yang sudah menemukan bukti-bukti hasil dari penyelidikan Ajhar dan anggotanya langsung menangkap dan menggeledah rumah si dukun AS tersebut. Terdapat beberapa bukti yang didapatkan polisi di rumah kediaman si dukun, antara lain baju-baju dan perhiasan milik korban yang dibunuh oleh si dukun AS itu. Hingga akhirnya si dukun AS beserta istrinya pun ditangkap untuk dimintai keterangan. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, dari ketiga istri si dukun AS itu, hanya istri pertamalah yang ikut serta membantu pembunuhan yang dilakukan oleh dukun AS yang bernama Tumini. Sedangkan kedua istri yang lain dibebaskan karena tak bersalah. Kalau kalian lebih suka membisu seperti mungkin, kalian tidak akan mau menghadapi. Di sisi lain, sang dukun AS yang awalnya mengelak dan tak mengakui perihal pembunuhan itu akhirnya mengakui setelah ilmu kebal dan susuk di dalam tubuhnya dikeluarkan oleh polisi. Yang kemudian ia mengakui bahwa ialah yang melakukan pembunuhan Dewi dan wanita-wanita lain yang mayatnya diketemukan di ladang tebu tersebut. Ahmad Suraji yang semula mengakui bahwa hanya membunuh 16 orang wanita, akhirnya pun bercerita yang sebenarnya bahwa sejak tahun 1986 hingga 1997 ia telah membunuh sebanyak 42 orang mayat wanita guna mendapatkan kesaktian. 42 orang, Pak. Lebih. Setelah proses semuanya selesai, polisi pun menjatuhkan hukuman mati terhadap si dukun AS dan hukuman seumur hidup untuk istrinya si Tumini. Film pun mamat. Ahmad Suraji yang divonis hukuman mati akhirnya dieksekusi pada tanggal 10 Juli tahun 2008 oleh 12 orang rugut tembak dengan 3 peluru yang berhasil menembus dadanya. Dukun AS dimakamkan di TPU Keling Garuda, Desa Seimayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Terima kasih buat yang udah nonton channel ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.